Silakan juga. Masih ya, Pak. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini udah masuk semua? Saya dulu ya. Dimas. Farhan. Farah. Ferdi. Firman. Rizky. Galih. Saya. Halimatus. Meska. Wiranto. Fitra. Nada. Nanda. Nela. Nesha. Yusuf. Sebelumnya udah presentasi semua ya kemarin. Terus hari ini materi baru tentang desain produksi. Ada yang tahu desain produksi? Ada yang tahu desain produksi? Kalau perlu dicatat boleh. Sebelumnya ada beta konsep dalam desain produksi. Kita akan membahas ada tiga, yaitu pengetahuan desain produksi, langkah membuat desain produksi, dan maksud tujuan desain produksi. Kalau pengertiannya, pengertian desain produksi adalah sebuah proses konseptualisasi ide tentang produk dan transformasi ide menjadi sebuah kenyataan. Untuk mengubah ide menjadi sebuah kenyataan, spesifikasi tentang produk harus disiapkan. Spesifikasi ini disiapkan dengan mempertimbangkan berbagai kendala, antara lain proses produksi, harapan konsumen, dan sebagainya. Jadi desain produksi itu sebuah proses. Jadi kayak misal kalau membuat film kan pasti ada kebutuhannya ya, kayak misal kostum, make up, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai sama judulnya dan kayak alur ceritanya gitu. Itu semua itu harus ada spesifikasinya, jadi harus dijelaskan kostumnya seperti apa, make upnya seperti apa gitu. Jelas? Desain produksi sendiri mencakup semua pekerjaan, terutama desain teknik dan industri yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, mulai dari konsep awal hingga proses produksi, dan akhirnya mengubahnya menjadi penemuan nyata sebuah produk yang baru. Desain produk berperan menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan berbagai produk-produk baru yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan desain produk yang kurang baik biasanya didasarkan pada riset pasar. Jadi desain produk itu meliputi konsep awal sampai akhir. Jadi mulai dari kalian membuat alur ceritanya sampai produksi. Jadi alur cerita itu kan pasti kalian punya referensi sebelum membuat sebuah alur cerita.
desain produksi dan jasa merupakan faktor penentu di dalam kesuksesan suatu produk atau jasa. Menciptakan suatu desain produk atau jasa yang baik dapat membawa banyak manfaat dalam bisnis. Manfaat desain produk antara lain bisa meningkatkan kinerja, efisiensi, dan menambah nilai produk atau jasa itu sendiri, serta dapat mengurangi biaya dan risiko bisnis. Jadi semua apa yang direncanakan itu pasti dapat mengurangi biaya dan risiko bisnis. Jadi mengurangi semua kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah membuat desain produk? Untuk menghasilkan sebuah karya film, orang itu dalam proses ini antara lain kamera atau DOP, director of photography, yang mengatur cahaya, warna, dan merekam gambar. Kemarin sudah ada ya kameranya. Kemudian tata artistik yang mengatur set, make up, wardrobe, dan tata pencahayaan. Ada? Kemudian soundman yang merekam suara. Ada? Kemudian ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu manajemen lapangan. Dalam manajemen lapangan ada manajemen lokasi. Jadi kita sebelum memakai lokasi pasti harus ada izin terlebih dahulu. Kemudian saat melakukan syuting pasti ada keamanan. Jadi untuk mengurangi kemungkinan gangguan-gangguan yang terjadi. Kemudian ada keselamatan juga. Selanjutnya koordinasi talent dalam kostum, make up, dan yang berhubungan dengan talent. Jadi harus berkoordinasi dengan talent agar kostum dan make up-nya yang sesuai dengan yang akan disyutingkan. Kemudian manajemen waktu meliputi koordinasi konsumsi, kecepatan kerja, dan penyediaan alat. Kemudian koordinasi dengan para kru. Jadi dalam syuting itu harus ada kerjasama. Kemudian harus ada jangan sampai ada miskomunikasi antara satu tim dengan tim yang lain. Kemudian untuk syuting ada dua. Yang pertama yaitu syuting outdoor. Ada beberapa yang harus disiapkan, yaitu cahaya matahari, yang kedua reflektor atau pemantul cahaya. Jadi bentuknya seperti ini. Biasanya sering digunakan itu warna silver dan gold. Kemudian cuaca buatan, seperti kita mau ada adegan hujan-hujanan kan harus ada air gitu. Kemudian setting kamera, ada iris, white balance, dan fokus. Jangan sampai ada kayak noise gitu kan juga. Kemudian ada syuting indoor. Kalau syuting indoor itu mencakup penggunaan lighting, penggunaan filter, kesusahan make up, menentukan background yang tepat, dan juga layar monitor untuk setting kamera. Ini salah satu contoh lighting softbox. Terus ada juga lighting umbrella yang kayak payung. Kemudian ada visual effect. Ada yang paham visual effect ini? Benar. Jadi visual effect itu kayak manipulasi gitu. Dalam visual effect ada beberapa yang sering digunakan. Ada reservoir motion, fast motion, slow motion, sama chromatic. Ada yang tahu nggak 1 sampai 4 ini? Ya benar, yang disebutkan Wibo itu benar ya. Udah paham? Jelas nggak apa yang dijelaskan sama Wibo? Jelas. Kemudian pada saat produksi ada juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama makanan atau logistik, sewa peralatan, transportasi, akomodasi, telekomunikasi, dokumentasi, dan tim kesehatan atau medis. Kemudian ada tata setting. Tata setting itu kayak seakan-akan misal kita kalau di pedesaan itu kan kesannya gimana ya?
Kemudian ada tata suara. Jadi untuk merekam suara kita harus menggunakan mikrofon yang tepat dan berkualitas dalam merekam. Jenis mikrofon yang digunakan yang mudah dibawa, kemudian peka terhadap sumber suara, dan mampu meredam noise di dalam dan di luar ruangan saat rekaman. Kemudian ada tata cahaya sama kayak seperti tadi yang lighting seperti itu, juga bisa reflektor kalau di outdoor. Kemudian tata kostum, jadi tata kostum itu harus sesuai sama tema yang akan digunakan untuk syuting. Jadi kalau horor ya pakai kostum hantu, kalau di pedesaan ya pakai kostum petani gitu. Kemudian tata rias seperti ini mungkin kayak dia berperan sebagai orang tua atau berperan sebagai dokter seperti ini, itu juga harus sesuai. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan desain produksi. Desain produksi mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan di satu pihak serta di pihak lain untuk menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jadi desain produksi itu maksud dan tujuannya itu agar film yang akan ditayangkan itu lebih spesifik lagi rinciannya mengenai kayak referensinya dari mana, kostumnya gimana, make upnya gimana, seperti itu. Jelas? Jelas. Kemudian maksud dari desain produk adalah untuk menghindari kegagalan dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis untuk menentukan standarisasi atau spesifikasi produk. Yang keempat, untuk menghitung biaya dan menentukan harga produk. Yang kelima, untuk mengetahui kelayakan produk. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Tujuannya yaitu menghasilkan produk yang berkualitas, mempunyai nilai jual, menghasilkan produk yang diminati pada masanya, dan membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku, serta biaya-biaya yang tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang ngerjain guys. Membuat desain produksi mencakup faktor-faktor pendukung pembuatan desain produksi. Desain produksi harus mengandung semua unsur yang ada di dalam masing-masing manajemen desain produksi. Saya kasih contoh, boleh dicatat biar nanti nggak lupa bikin PPT-nya. Isinya apa aja? Dicatat ya. Yang pertama ada direction of photography, director sama producer. Ini nanti dalam bentuk PPT ya. Sorry.
Bongkar nulis. Ikut omongan guys. Kemudian selanjutnya ditulis referensinya. Kalian tuh dapat referensi buat film kemarin itu dari mana? Wah. Ya, ditanya percampuran antara jadi sama yang kalian kemarin itu kan buat terakhir ya. Nah, itu referensinya dari mana? Pasti nggak langsung gitu ya. Pasti ada referensinya. Loh. Sudah. Contoh step pertama ketika pengenalan modul dan lingkungannya, musik yang akan disesuaikan dengan suasana yang bahagia. Jadi musiknya nanti bahagia. Kemudian untuk scratch endingnya, ketika modul sudah pergi, musiknya akan menjadi sedih dan dramatis. Jadi harus sesuai sama kejadian tersebut. Musiknya. Kemudian ada wardrobe, warna dan style untuk modul. Jadi seperti ini. Kemudian untuk warna untuk wardrobe anak-anak seperti ini. Jadi nanti harus ada semua ya. Nah ini kan make up kan dengan orang gangguan jiwa. Jadi make upnya selayaknya orang gila yang hitam, kusut, mungil, rambut berantakan atau disebut semi gebel. Wis. Semi Pak, semi. Semi itu apa? Semi Semi itu seni. Sedikit. sedikit apa ya? Sedikit menyerupai. Nah, Benar cuy. Ya cuy. Apa? ya kalau dia ada art itu perlengkapan apa aja yang digunakan nanti waktu syuting? Ya ada celurit, ada sawah, ada singa yang pakai. Jadi semua peralatan yang akan off-cam itu harus dirampungkan di sini. Kemudian ada produksi. Produksi mencakup judul, produser, sutradara dan naskah, direktur fotografi, aspek rasio, durasi, bahasa, genre, dan lokasi. Kemudian ada segmentasi penonton, target penontonnya, kemudian primary dan juga pendidikan. Variatif. Jadi enggak terbatas. Target penontonnya kan semua umur, jadi variatif. Nah ini profil produser. Jadi nanti ada profil produsernya, kalian itu siapa, nanti dicantumin profilnya di sini. Profil singkat aja. Sudah? Belum. Institusi Jakarta. Sudah? Sudah. Kemudian untuk direkturnya juga profil singkatnya aja, sama ada foto, ada namanya, profil singkat. Kemudian direktur fotografinya juga sama profil singkatnya juga. Jadi ada foto, profil singkat sama nama.
So, fokus pelajaran, fokus pelajaran. Orang sudah jauh. Mau ekonomis. Yang terakhir ada produksi. Jadi produksi ini didirikan kapan, terus yang dihasilkan itu apa? Berupa film pendek, film panjang. Seperti itu. Kemarin sudah bikin kan nama produksinya siapa? Sudah. Dan silakan dikerjakan. Ya, mau. Terus pakai buat broadcast itu. Benar nggak sih? Kan ada foto ya. Ini mau pakai Silakan bergabung sama kelompoknya ya dikerjain. Abiku, oh iya Bi. Dek ini orangnya bawa cuma mencatat. Yo dibalik aku ya. Oh mencatat, nah itu ini loh kamerain. Ya cuy. Indonesia sama aku ya. Iya, biar kita tertemu pol. Wis tentu bau, Tapi jangan salah. Ini minta maaf. Aku kan harus minta maaf. Kentutnya bau. Bau tanah. Anda, biasanya Sudah. Terima kasih itu lagi. Tapi lagi. Tapi itu nggak sopan lagi. masa percaya sama abang mau kentut Apa-apa rapotnya dihitung aja. Apa? Video 1, 2. Masa dia tegu dulu? Apa Bu? Apa? Nggak tahu. Versinya Bu paling nggak tahu. Jadi apa? Katanya izin Ibu ke siswa. Ayo bro. Iya cuy. Iya wes. Biasa.